Pembunuhan berantai memang identik dilakukan oleh pria, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh wanita. Seperti kasus kali ini yang membahas tentang pembunuh berantai wanita pertama dari Korea Selatan. Sebelum ke inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin, gue Willy Kurniawan. Kim Sonja adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir di Rinpo Namdo Keijo, yang sekarang dikenal sebagai daerah Gyeongsong pada tahun 1939, yang mana menjadi pembunuh berantai wanita pertama di Korea Selatan. Ia telah melakukan pembunuhan terhadap 5 orang sepanjang Oktober 1986 sampai Agustus 1988. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui bahwa sejak tahun 1997, Korea Selatan tidak lagi menjatuhi hukuman mati terhadap pelaku kasus kriminal, yakni sejak masa pemerintahan Presiden ke-8 Korea Selatan, Kim Dae-jung. Nah, Kim Sonja ini merupakan salah satu dari 23 pelaku kriminal yang terakhir menerima hukuman mati legal di Korea Selatan. Kembali ke cerita. Kim Sonja sendiri tinggal di daerah Sindangdong bersama suami dan ketiga putranya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Kim Sonja adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi seluruh kebutuhan rumah itu hanya bergantung pada suaminya. Suaminya bekerja sebagai pelukis yang mana penghasilannya bisa dibilang cukup atau kurang dari yang dibutuhkan. Kim Sonja yang diketahui kecanduan terhadap judi dan sering mengunjungi kabaret terus melakukan peminjaman untuk memenuhi kecanduannya ini. Untuk yang tidak tahu kabaret, kabaret itu adalah salah satu pertunjukan yang berasal dari dunia barat, daerah-daerah western. Pertunjukan yang biasanya dilakukan adalah musik, komedi, akting, atau tarian. Tapi bedanya sama pertunjukan biasa adalah kabaret ini dilakukan di klub atau tempat hiburan malam. Gambarannya kayak panggung yang dikelilingi oleh meja-meja tempat pelanggan duduk. Beberapa dari kabaret ini terdapat banyak wanita yang menemani pelanggannya, entah menari atau menyanyi. Namun dengan gaya yang terkesan vulgar, tapi tidak semua ya. Tergantung tempat dan ketentuan yang ada juga. Semakin lama, Kim Sonja merasa kurang puas karena uang yang dihasilkan selalu habis dengan cepat untuk hobinya yang memerlukan uang tidak sedikit. Berutang, masuk ke klub malam dan berjudi. Karena ketidakpuasan ini, Kim Sonja akhirnya memutuskan untuk membunuh para kreditur, yaitu yang meminjamkan uang kepada dirinya. Korban pertama Kim Sonja adalah seorang perempuan yang merupakan temannya. Wanita yang saat itu berumur 49 tahun bernama Kim Gehat. Diajak pergi ke sauna pada 31 Oktober 1986. Di sauna itu kan panas, jadi biasanya banyak yang sambil makan atau minum gitu. Kim Sonja yang sudah merencanakan pembunuhan terhadap temannya itu menawarkan minuman. Hei, karena lagi di sauna, minum ini biar segar. Karena mereka temanan, jadi Kim Gehan menerima minuman itu dengan sukarela. Tak lama setelah minum, Kim Gehan merasa sesak dan mulai kesulitan bernafas. Semakin lama, kesadarannya terenggut dengan mulut yang mengeluarkan busa. Keadaan itu membuat orang-orang segera memanggil tenaga medis dan ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, Kim Gehan tidak dapat diselamatkan karena kram parah dan kesulitan bernafas. Sekitar jam 10 pagi itulah, Kim Gehan dinyatakan meninggal. Kasus ini sendiri dianggap wajar oleh pihak kepolisian karena sauna sendiri memiliki tempat pemandian yang panas dan dingin, sehingga kejadian-kejadian seperti syok dan stres berlebihan pada jantung tak jarang terjadi. Pada masa itu, otopsi masih dianggap tidak lazim karena dirasa tidak baik memotong-motong atau membelah tubuh orang yang sudah meninggal. Orang-orang merasa bahwa otopsi adalah pembunuhan kedua kalinya terhadap mayat. Keluarga korban merasakan adanya kejanggalan dari kematian Kim Gehan karena sebelum pergi ke sauna, ia masih bersikap seperti biasa, keadaannya sehat, dan mengenakan perhiasan-perhiasan yang berharga. Polisi sendiri tidak dapat menemukan barang-barang berharga milik korban, sehingga kasus ditutup dan dianggap sebagai kematian yang normal. Kim Sonja yang berhasil melakukan pembunuhan pertamanya kembali melakukan pembunuhan 5 bulan setelahnya, yang ini pada 4 April 1987. Kali ini korban bernama John Sunja yang berumur 50 tahun yang merupakan teman arisan dan salah satu orang yang pernah meminjamkan uang sebesar 7 juta won. Modus yang dilakukan Kim Sonja adalah mengajak korbannya untuk pergi ke Yongdeungpo. Korban dijanjikan bahwa utangnya akan dibayarkan langsung dari seorang temannya yang meminjam uang pada Kim Sonja. Tentu saja hal itu adalah sebuah kebohongan. Kim Sonja mengajak temannya itu untuk pergi menaiki bus. Selama perjalanan, mereka mengobrol seperti biasa, dan dengan ramah, ia menawarkan minuman yang tentunya sudah dicampurkan dengan cyanida. Tak lama, John Sunja merasakan sakit dan sesak. Orang-orang yang ikut menaiki bus yang sama berusaha menolongnya, tetapi sayangnya John Sunja tidak dapat diselamatkan. Pembunuhan ketiga dilakukan Kim Sonja terhadap ayahnya sendiri, yang mana pernah memberikan pinjaman uang pernikahannya sebanyak 3 juta won.
Ia melancarkan aksinya dengan memberikan minuman bersianida kepada ayahnya yang berumur 73 tahun, Kim Jong-chun. Kim Jong-chun sebagai seorang tua tentu mempercayai putrinya dan menerima minuman itu dengan senang hati. Namun ternyata hari itu, tanggal 27 Maret 1988, ia meninggal di tangan putrinya sendiri. Pembunuhan ini membuat Kim Sonja semakin jauh dari dugaan sebagai tersangka, karena puluhan tahun yang lalu, pembunuhan terhadap keluarga sendiri masihlah dianggap tidak mungkin atau tidak masuk akal. Pemikiran tersebut membuat ia kembali membunuh salah satu keluarganya, yaitu adik perempuannya yang berusia 46 tahun. Diketahui bahwa adiknya ini hidup lebih berkecukupan. Kim Sonja pun memutuskan untuk meminjam uang kepada adiknya itu sebesar 10 juta won. Setelah meminjam uang, pembunuhan dilakukan di bus pada 29 April 1988. Sebenarnya, Kim Sonja memberikan minuman di halte Hwayangdong sebelum menaiki bus. Sehingga tidak lama di perjalanan, adiknya baru mengalami sesak lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Liciknya, Kim Sonja sendiri bersikap seperti tidak kenal dan malah mengambil barang-barang berharga milik adiknya lalu melarikan diri. Tak lama, adiknya dinyatakan meninggal, tetapi Kim Sonja tidak merasa sedih dan justru pergi ke rumah sang adik untuk mengambil barang-barang berharga serta uang senilai 10 juta won. 4 bulan kemudian, yaitu pada 8 Agustus 1988, pembunuhan dilakukan terhadap saudara sepupunya sendiri, yaitu Son Si-won. Modus yang digunakan kali ini adalah seperti investasi. Kim Sonja meminjam uang sebanyak 4,84 juta won untuk membeli rumah dan menjanjikan bila harga jual rumah itu naik, saudaranya ini akan diberikan keuntungannya, jadi semacam berbagian hasil. Son Si-won pun tergiur dan memberikan uangnya pada Kim Sonja. Merasa negosiasi sudah berhasil, ia pun kembali memberikan minuman berisi racun hingga Son Si-won berakhir meninggal. Selain kasus di atas, ternyata Kim Sonja juga pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang temannya yang berusia 46 tahun. Kejadian ini dilakukan sebelum pembunuhan terhadap ayahnya, yaitu pada 10 Februari 1988. Ia pernah meminjam uang sebanyak 1,2 juta won kepada korbannya kali ini. Modus yang dilakukan sama seperti korban kedua. Ia diajak untuk menunggu teman Kim Sonja yang akan mengantarkan uang yang pernah dipinjam. Nah, Kim Sonja ini melakukan pembunuhan tanpa tahu dosis pasti seberapa banyak cyanida yang harus diberikan agar korbannya meninggal. Jadi ia memberikan minuman Yulmucha yang ada cyanida kepada korban ketiga ini. Namun, saat merasa tidak enak dan sakit terutama di bagian tenggorokan, ia langsung muntah-muntah. Lalu ia mengajak untuk pulang. Kim Sonja berkata akan menemani sampai ke rumah, yang sebenarnya memastikan bahwa korbannya mati terbunuh. Sepanjang jalan, Kim Sonja terus memperhatikan temannya, tetapi merasa terlalu lama menunggu. Ia menawarkan minuman lagi dan menghentikan taksinya sebentar. Ia berkata bahwa sepertinya temannya memerlukan minuman kesehatan dan pergi ke minimarket terdekat. Temannya kemudian memiliki feeling tidak enak. Ia curiga bahwa dirinya sudah diracun oleh Kim Sonja dengan memberikan Yulmucha tadi. Ia pun langsung meminta sang supir taksi untuk segera pergi dari sana dan pulang. Sepertinya karena dosis yang tidak sesuai dan ia sempat muntah-muntah, sehingga temannya ini selamat dari percobaan pembunuhan itu. Kim Sonja merasa tidak nyaman dan ingin mengecek keadaan temannya. Ia pun pergi ke rumah temannya itu sambil membawa sejumlah uang sesuai dengan total yang ia pinjam untuk jaga-jaga. Ternyata benar saja, beberapa hari kemudian ia pergi ke sana, temannya ini selamat dan Kim Sonja langsung membayarkan utangnya. Mungkin karena hal ini pula ia memutuskan untuk membunuh keluarganya agar kecurigaan tidak mengarah kepada dirinya. Apalagi zaman dulu pembunuhan kepada keluarga itu masih dianggap tidak lazim dan lebih mudah dilakukan karena rasa percaya kebanyakan lebih besar daripada orang lain. Kembali ke kasus kelima tadi, kecurigaan semakin besar karena Kim Sonja selalu ada atau menjadi bagian dari cerita kematian yang terjadi. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, kali ini tim forensik melakukan proses otopsi hingga ditemukan cyanida dalam tubuh Son Si-won. Sebagai kerabat yang terakhir ditemui dan kecurigaan yang muncul, polisi memutuskan untuk memeriksa Kim Sonja. Selain itu, ia juga sempat menyetorkan cek ke rekening di sebuah bank di daerah Sandangdong. Tetapi, ia bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan pihak kepolisian tidak punya bukti untuk memeriksanya. Tim forensik kemudian melakukan penyelidikan lebih dalam. Atas persetujuan keluarga korban, mereka memutuskan untuk menggali hampir seluruh korban dari Kim Sonja ini. Kenapa hampir? Karena sang ayah ternyata tidak dikubur melainkan dikremasi sehingga tidak dapat diotopsi. Sedikit informasi, cyanida ini adalah senyawa kimia yang banyak digunakan di industri plastik, tekstil, atau pertambangan. Dilihat dari sini, kalian bisa berpikir bahwa cyanida adalah senyawa yang bisa bertahan cukup lama. Jadi dalam tubuh korban-korban ditemukan kandungan cyanida. Kecurigaan kembali menguat.
hingga Kim Sonja ditangkap pada 2 September 1988. Karena kebutuhan penyelidikan, kepolisian pun mengeluarkan surat izin penggeledahan. Pihak polisi mengecek seluruh sudut rumah Kim Sonja dengan cukup teliti. Kamar, ruang tamu, tempat tidur, dan lain sebagainya. Tapi Kim Sonja ini ternyata cukup licik. Ia sudah menyembunyikan semua bukti yang mengarah pada dirinya. Jadi ketika ia tahu bahwa dirinya dicurigai, ia langsung membersihkan rumahnya sebelum penggeledahan dilakukan. Lama waktu yang dibutuhkan, para polisi ini tidak dapat menemukan bukti yang dapat digunakan untuk menguatkan dugaan mereka. Sampai pada satu kesempatan, seorang polisi wanita izin untuk menggunakan toilet di rumah Kim Sonja. Polisi ini tanpa sengaja memperhatikan lubang yang mencurigakan. Dari lubang itulah, polisi wanita ini menemukan barang berharga curiannya, seperti perhiasan dan uang tunai dari korban-korban, serta koran yang ternyata berisi gumpalan sianida. Para penyelidik menduga bahwa sianida ini didapatkan dari kerabatnya yang bekerja di perusahaan kimia. Alasannya tentu adalah untuk menangkap hewan seperti burung karena masa itu masih umum orang-orang yang menangkap hewan menggunakan sianida. Setelah semua bukti ini terkumpul, Kim Sonja tetap menolak seluruh tuduhan sampai masa persidangan. Tapi seluruh bukti sudah terkuak dan Mahkamah Agung setempat menjatuhkan hukuman mati pada tahun 1989. Kim Sonja kemudian dieksekusi bersama 22 penerima hukuman mati lainnya di seluruh negeri, yaitu pada 30 Desember 1997 di Daejeon. Pada hari itulah, eksekusi hukuman mati terakhir di Korea Selatan dilakukan. Itulah cerita dari pembunuh pertama wanita di Korea Selatan yang tertangkap oleh polisi wanita, namun menjadi penerima eksekusi hukuman mati terakhir di Korea Selatan. Segitu aja bahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Lu Kurniawan, adios.